Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini jumpa kembali dengan kami tim Gudang Properti Idaman, gudangnya para pencari properti. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan sharing terkait dengan ada salah satu penanya dari rekan kita. Pertanyaannya, baik mana kita investasi berupa tanah atau rumah? Nah, ini pertanyaan menarik ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kira-kira pilih mana ketika kita saat ini itu mau berinvestasi, kira-kira mau berinvestasi berupa tanah ataupun rumah? Nah, maka jawabannya adalah yang pertama, tergantung kondisi kita. Nah, kondisi apa? Kondisi keuangan. Jadi kalau keuangan kita minim atau cukup, uangnya hanya mungkin rata-rata sekitar 100 juta misalnya seperti itu, 150 atau 200 juta misalnya seperti itu, maka dianjurkan untuk berinvestasi berupa tanah. Kenapa berupa tanah? Yang pertama, kalau investasi tanah itu harganya relatif masih miring atau masih murah, karena nilai 200 juta itu cukup atau bisa untuk membeli tanah. Kalau untuk beli rumah 200 juta masih belum cukup. Maka ketika dana kita tadi minim, maka dianjurkan kita untuk membeli tanah dalam hal berinvestasi. Nah, kemudian yang kedua, kalau dana kita lebih dari cukup gitu ya, misal 1 miliar misal seperti itu, 800 sampai 1 miliar. Nah, maka itu dianjurkan untuk berinvestasi berupa rumah, dengan catatan ya, karena ini tujuan orientasi kita adalah investasi. Investasi itu bagaimana agar aset kita yang kita miliki ini berkembang. Yang namanya investasi, kalau nggak berkembang bukan investasi namanya. Maka catatannya adalah ketika beli rumah itu rumah yang produktif. Contoh rumah yang produktif adalah rumah kos gitu ya. Ketika kita beli rumah kos yang ada 20 kamar, 25 kamar misal seperti itu. Nah, itu kan itu berkembang. Ketika ada kamar 20 gitu, kemudian kita koskan gitu, kita sewakan untuk mahasiswa, untuk rumah tangga dan sebagainya, maka ini produktif sehingga menambah dari penghasilan kita. Bahkan itu bagian dari passive income. Jadi kalau passive income itu kita tidak beraktivitas, tidak bekerja full gitu ya, tapi kita mendapatkan penghasilan. Nah, salah satu diantaranya adalah kita memiliki kos atau rumah kos gitu ya. Sehingga yang bekerja, yang berjalan itu adalah aset kita, kos kita yang bekerja untuk kita. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya adalah biar kita tidak begitu repot mengurusi rumah kos tersebut, kecuali kita memang tinggalnya jadi satu dengan kos-kosan itu, maka kita bisa standby, kita langsung mengurusi. Tapi kalau misal kita jauh dari lokasi kos yang kita beli, maka kita mencari satu orang atau satu keluarga yang amanah, dan kemudian kita amanai untuk mengurusi semuanya terkait dalam hal kos tersebut, rumah kos tersebut. Jadi terkait dengan bagaimana listriknya, kemudian airnya, kemudian administrasi pembayaran kos bulanan, wifi-nya dan lain sebagainya. Nah, maka kita mencari satu orang, kemudian kita fasilitasi, kita
kasih space satu kamar yang free buat dia, kemudian juga kita tambahi untuk bulanan, gaji bulanan, kemudian kita percayakan kepada orang tersebut, sehingga kita komunikasi terkait dengan bagaimana kondisi informasi rumah kos tersebut sama yang kita amanai tersebut. Nah, jadi enak. Nah, itu terkait dengan kalau kita memiliki dana berlebih kemudian investasinya berupa rumah kos. Juga selain rumah kos ada yang lain, rumah lain, yakni ruko atau tempat usaha yang lokasi di pinggir jalan besar, misalnya seperti itu, yang bisa disewa untuk kantor atau bisa disewa untuk tempat jualan, tempat usaha. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau beli ruko, beli rumah untuk usaha, itu bisa kita sewakan, sehingga ketika kita bisa sewakan, maka itu akan mendapatkan penghasilan dari ruko atau tempat usaha yang kita sewakan. Itu catatan ketika kita memiliki dana besar. Tapi kalau memiliki dana yang minim gitu, yang hanya sekitar 200-an juta, maka dianjurkan untuk beli tanah. Dan tanah ini sebenarnya bisa dilipat gandakan, bisa bahkan ya hampir sama dengan passive income, tapi kita membutuhkan tenaga yang ekstra untuk bisa mengembangkan agar tanah ini lebih produktif dan value-nya akan semakin tinggi, bahkan berkali-kali lipat dengan cara yang dulu sudah kami sampaikan kepada di channel kami Gudang Properti Idaman di beberapa pertemuan yang lalu. Bagaimana melipat gandakan investasi emas investasi tanah yang harganya hanya beberapa puluh juta saja. Nah, dan ini ada perbandingan ketika kita bandingkan investasi tanah dan rumah. Kalau secara umum sebenarnya kenaikan harga tanah itu lebih tinggi daripada rumah. Kalau tanah itu sekitar 20-25% kenaikan per tahun, tapi kalau rumah itu hanya sekitar 15-20% saja. Nah, kemudian kalau kita beli tanah, keuntungannya juga tidak perlu perawatan yang ekstra gitu. Tidak perlu banyak biaya untuk melakukan perawatan tanah tersebut. Tapi kalau kita beli rumah itu butuh perawatan, butuh pemeliharaan, butuh perbaikan dan sebagainya. Maka dengan dana yang minim maka dianjurkan untuk bisa beli investasi berupa tanah. Nah, nanti kalau dana kita sudah berlebih gitu ya, maka dianjurkan untuk investasi berupa rumah atau bangunan yang bisa diaktifkan untuk kegiatan usaha yang menambah penghasilan bagi kita, yakni salah satu diantaranya adalah rumah kos dan ruko, sehingga bisa dimanfaatkan, diproduktifkan, sehingga akan menambah penghasilan kita setiap bulan. Nah, jadi kesimpulannya, monggo diserahkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dana besar, beli rumah yang produktif. Tapi kalau dana kita minim, maka dianjurkan untuk beli tanah dulu. Nanti untuk semakin berkembang, kemudian dana kita sudah banyak, maka bisa beli rumah dan bisa beli tanah. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.